Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak semua manusia Allah berikan nikmat agung ini. Alhamdulillah pula Allah jadikan kita orang yang senang dengan belajar agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar akidah, belajar hukum. Yang ini juga tidak Allah berikan kepada setiap hamba, tapi hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Oleh karena itu, seorang ketika paham agama, maka itu ada tanda kebaikan yang Allah kehendaki. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan padanya pemahaman tentang agama. Hadis ini punya dua makna. Yang pertama adalah mantuknya. Orang yang paham agama berarti Allah kehendaki kebaikan baginya. Makna yang kedua dari sisi mafhumnya, kebalikannya, yang artinya orang yang tidak memahami agama Allah berarti bukan termasuk orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Maka semoga kita masuk dalam hadis tersebut. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan memang kitab ini sesuai dengan judulnya, bukan satu pelajaran, bukan satu pembahasan, tapi pelajaran-pelajaran dan aneka ragam bahasan. Dan ini penting bagi segenap umat, karena semua kita umat Islam membutuhkan pembahasan ini. Kita dituntut baik akidah kita agar tidak salah dalam menyembah, maka kita harus belajar tauhid. Kita dituntut untuk beramal setuntunan, maka kita belajar fikih ibadah. Kita dituntut untuk bermuamalah baik kepada para hamba Allah, maka kita belajar adab dalam Islam. Dan ini semua ada dalam pembahasan kitab yang sederhana ini. Setelah kita membahas tentang macam-macam tauhid, kemudian kita membahas tentang macam-macam kesyirikan. Dari pelajaran yang keempat, pensyarah menyebutkan aqsamul muharramat, macam-macam perkara yang diharamkan dalam Islam. Kita akan membahas tentang apa? Macam-macam perkara yang diharamkan dalam Islam. Kalau kita lihat dan kita telaah isi Al-Quran dan Sunnah,
maka hanya berputar pada 3 pembahasan. Kalau kita telaah Al-Quran dan Sunnah melalui penjelasan para ulama, maka isi Al-Quran dan Sunnah itu hanya terkumpul pada 3 pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan perkara yang wajib kita imani, dan itu berkaitan dengan berita yang terdatang dari Allah dan Rasulnya. Ini sepertiga dari si Al-Quran adalah berita. Berita tentang Allah, berita tentang rukun iman yang lainnya, berita tentang kejadian terdahulu, berita tentang kejadian yang akan datang, berkaitan dengan alam kubur, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan hari akhir secara umum. Ini berita berkaitan balasan kebaikan bagi orang berbuat baik dan balasan keburukan bagi orang berbuat buruk. Ini adalah berita, wajib kita imani. Yang kedua bentuknya adalah perkara yang harus kita jalankan, dan itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Perintah untuk bertauhid, perintah untuk sholat, untuk zakat, dan seterusnya. Dari perintah-perintah yang ada dalam agama, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah an-nawahi, yaitu larangan. Jadi isi nas syar'i itu berita, perintah, dan larangan. Berita wajib kita imani, perintah kita jalankan, dan larangan kita jauhi. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan al-manahi atau al-muharramat, larangan-larangan, perkara yang diharamkan oleh Allah. Aqsamul muharramat, macam-macam perkara yang diharamkan oleh Allah. Tatkala Allah menjelaskan tentang perkara yang Allah haramkan, pasti di sana ada mudarat. Baik mudarat itu khalisah murni, atau mudaratnya itu rajih dominan. Karena Islam itu datang untuk mewujudkan maslahat dan menyempurnakannya. Yang tidak ada diadakan maslahat dan disempurnakan. Dan Islam datang untuk menghilangkan mudarat dan mengikisnya. Dan maslahat itu imma rajihah wa imma khalisah, murni atau dominan. Dan mudarat, keharaman itu pasti ada bahayanya, pasti ada mudaratnya, khalisah murni atau dominan mudaratnya. Nah, di sini al-mu'allim menyebutkan yang pertama di antara perkara yang Allah haramkan adalah asyirkul akbar wa huwa laha. Jadi perkara yang paling haram adalah syirik besar. Ini larangan yang paling tinggi, keharaman yang paling tinggi, yaitu syirik besar. Yang kedua adalah asyirkul asghar. Yang kedua adalah syirik kecil. Wa huwa dunal akbar, ini di bawah syirik besar. Wa akbar minal kabair, tapi syirik kecil ini walaupun namanya syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil walaupun namanya itu kecil, tapi lebih besar di sisi Allah daripada dosa-dosa besar. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-kabair. Perkara haram yang ketiga adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar.
dosa-dosa besar. Kapan suatu dosa dikatakan dosa besar? Wa yakullu ma rattiba alaihi uqubatun khassatun min la'nin aw tardin awil bara'ati min fa'ilihi aw annahu minal kafirin awil musyrikin aw laisa minal mu'minin aw syubbiha bi akbahil hayawanat. Kaidah untuk menentukan suatu itu dosa besar, kata beliau, adalah segala suatu dosa yang dampaknya itu ada hukuman khusus. Sebagian ulama yang mengatakan yang ada wa'idnya, ada ancamannya, baik ancaman dunia maupun ancaman akhirat. Maka ketika kita membaca nas Al-Quran dan Sunnah ada ancaman, berarti itu dosa besar. Min la'nin, seperti laknat, kan banyak dalam hadis kan disebutkan laknat, berarti dosa besar, kabair. La'anallahu man ghayyara manaril ardi, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, berarti dosa besar. Dan banyak dalam Al-Quran. Autor terusir. Dan memang arti daripada laknat itu adalah atardu an rahmatillah. Kalau kita baca Al-Quran atau Sunnah disebutkan laknat kepada pelaku ini, itu artinya adalah atardu an rahmatillah, bahwa orang yang melakukan dosa besar tadi dan disebutkan ancamannya laknat, maka berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Dan seorang kalau dijauhkan rahmat Allah, manusia tidak akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana seorang akan bisa lepas dari rahmat Allah? Ini ancaman. Awil bara'ah min fa'ili, disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, Allah atau Rasulnya berlepas diri dari pelakunya. Itu bisa dosa besar. Bahkan beliau mengatakan, atau dia termasuk orang-orang kafirin atau musyrikin, atau bukan termasuk orang-orang yang beriman. Biasanya kalau ada nafyul iman, peniadaan iman, itu ada dua kemungkinan. Bisa nafyul iman, meniadakan iman secara total, berarti masuk dalam kekufuran. Tapi tergantung bentuknya adalah nafyul kamal, yaitu meniadakan kesempurnaan imannya. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang antara kalian sampai dia mencintai. Para Islam memahami, karena orang-orang Khawarij dengan hanya modal megang satu dalil, lalu dia terbang seakan-akan dapat dalil untuk apa? Untuk melegalkan pengkafiran. Tidak. Ada nafyul kamal, ada nafyul sihah, ada nafyul iman, dan itu banyak dalam nas syar'i. Makanya ada kufur besar, ada kufur kecil. Atau diserupakan dengan perbuatan hewan, atau pelakunya diibaratkan hewan, maka itu termasuk dosa besar. Itu kaidah ya. Kalau kita tahu kaidah ini, laknat itu dosa besar. Kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah, itu membantu kita untuk memahami. Yang keempat ada saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Wa yakullu ma harrama syari' wa lam yurattab ali uqubatun khassah. Setiap yang diharamkan oleh Allah, yang membuat syariat, yang menurunkan syariat, tapi tidak disebutkan hukuman khusus, pokoknya dosa, larangan. Tapi ingat para jemaah, ketika
Dalam Islam itu ada pembagian, ada besar, ada kecil. Sebagaimana ada wajib, ada sunnah. Itu bukan maksudnya untuk meremehkan yang sunnah, bukan. Tapi sunnah ini penting, wajib lebih penting dan syarat untuk terimanya yang sunnah. Begitu pula ketika memahami ada perkara haram, ada perkara makruh. Bukan maksudnya seorang itu perhatian dengan yang haram lalu meremehkan yang makruh, tidak. Tapi makruh dia jauhi, ternyata yang haram lebih daripada itu. Oleh karena itu para ulama dahulu ya'maluna bisunnah li'anna sunnah. Para ulama itu beramal dengan amalan sunnah dengan alasan apa? Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita kan enggak, natruku sunnah li'anna sunnah. Kalau kita sering meninggalkan sunnah dengan alasan apa? Cuman sunnah, kan gitu. Terbalik dengan keadaan para ulama salaf dahulu. Tapi gilirannya makruh, hum yatrukunal karaha li'anna makruha. Mereka meninggalkan yang makruh, alasannya apa? Karena itu makruh, hukumnya dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita sering mutaakhirin yang hidup pada zaman ini menerjang yang makruh, alasannya apa? Hukumnya cuman makruh, balik. Seakan-akan kalau sunnah untuk ditinggalkan, seakan-akan yang makruh untuk dikerjakan. Padahal yang sunnah juga diperintahkan untuk mengamalkan, dan itu menyempurnakan amalan yang wajib. Dan yang makruh juga diperintahkan untuk menjauhi, untuk mendapatkan kesempurnaan Islam. Makanya wali Allah yang paling tinggi tingkatannya, dia beriman dan bertauhid. Tauhidnya membuahkan kewajiban plus sunnah. Tauhidnya menjauhkan dia dari perkara haram plus meninggalkan yang makruh. Itulah yang Allah sebutkan sabiqum bil khairat, orang-orang terdepan dalam kebaikan. Dan sifat orang masuk surga tanpa hisab di antara juga meninggalkan perkara yang makruh, di samping meninggalkan perkara yang haram. Karena meninggalkan yang sunnah terus-menerus itu bahaya. Itu bisa jadi jembatan dia meremehkan perkara yang wajib. Dan seorang yang menerjang perkara-perkara yang makruh, itu dikhawatirkan menjadi jembatan dia meninggalkan perkara yang wajib. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, karena salaf ya'maluna bisunnah li'anna sunnah. Dahulu para mengamalkan yang sunnah dengan alasan apa? Hukumnya sunnah. Wa yatrukunal karaha li'anna makruha. Mereka meninggalkan yang makruh karena hukumnya makruh. Jadi mereka paham sunnah untuk dijalankan, yang makruh untuk dijauhi. Kemudian berkaitan kabair wasaghair, ada nasihat para ulama yang bagus, la kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Jadi bukan berarti meremehkan yang saghirah, bukan. Kemudian kalau jatuh dalam perkara dosa kemudian putus asa, tidak. Tapi apa? La kabiratam istighfar, seorang jatuh dalam dosa besar tapi istighfar, tobat, dia akan diampuni oleh Allah. Tapi jangan tobatnya tobat seperti makan cabai. Wala saghiratan mal israr, tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Namanya gunung itu dari bebatuan, dari bebatuan. Makanya kita perlu berusaha menjaga diri kita. Kemudian al-mu'allif setelah itu pensyarah al-mu'allif menyebutkan tentang kabair, dosa-dosa besar.
Yang pertama berkaitan dengan bilangannya. Berapa bilangan dosa besar? Kata beliau, ada dua ghairu ma'dudatin lakinna mahdudan bid-dhabit al-madhkur a'lahu. Bilangan dosa besar itu tidak terhitung jumlahnya. Walaupun usul kabair, dosa besar yang paling inti ada, disebutkan dalam Al-Quran. Seperti disebutkan dalam surat Al-Isra, itu tentang dosa-dosa besar. Kemudian surat yang lainnya juga. Lakinna ma'duda bit-dhabit, tapi bisa diketahui, dibatasi dengan kaidah tadi. Dosa ada ancamannya, dunia maupun akhirat, ada laknat dan seterusnya, berarti dosa besar. Dan kalau kita dengar hadis dengan ayat ada laknat, dijauhkan rahmat Allah, berlepas diri dari pelakunya, dosa besar. Itu kaidahnya. Jumlahnya tidak terhitung, kata beliau. Bagaimana orang yang jatuh dalam dosa besar? Kata beliau, mu'minun naqisul iman, mu'minun bi imani fasikun bi kabiratihi. Seorang mukmin yang beriman dan dia jatuh dalam dosa besar, maka dia adalah seorang mukmin yang imannya kurang, naqisul iman. Atau mukminun bi imani fasikun bi kabiratihi, atau dengan ungkapan yang lainnya, dia mukmin dengan dasar imannya, tapi dia fasik karena dosa yang dilakukan. Dan kaidah ini adalah bertentangan dengan dua akidah kelompok yang menyimpang. Yang pertama orang-orang Khawarij, yang mana mereka mengkafirkan setiap orang jatuh dalam dosa besar. Berarti kalau seorang mukmin jatuh dalam dosa besar, meninggal, berarti tidak sholati dan seterusnya, ya, tidak boleh didoakan ampunan. Kalau berjalan aturan tidak boleh dikubur bersama kuburan kaum muslimin. Jadi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini Khawarij. Makanya mereka kekal di neraka menurut orang-orang Khawarij. Kebalikan kelompok namanya Murji'ah. Murji'ah ini kelompok yang sesat dan dia meyakini iman itu bukan bagian daripada amal. Namanya Murji'ah, irja'ul amal anil iman, mengeluarkan amal dari iman. Seakan-akan ya iman, dan keyakinan mereka amal itu bukan bagian daripada iman. Seorang kalau dia beriman, walaupun dia jatuh dalam dosa besar, ya tetap imannya tetap tinggi. Seperti imannya orang-orang yang paling hebat, tidak berpengaruh. Kata mereka, la yadurru mal imani itsmun aw dzambun. Dosa tidak membahayakan iman. Jadi satunya ekstrim hulu dengan mengkafirkan setiap orang yang melakukan atau jatuh dalam dosa besar. Yang satunya ekstrim sebaliknya, meyakini dosa itu tidak memudaratkan iman. Tapi ahlul Islam, ahlus sunnah tidak. Karena dia beriman, masih ada iman. Cuman dia imannya sempurna. Imannya kurang, imannya kurang. Fasik dikabir fasik karena dosa besarnya. Ya. Makanya ada hadis dalam Muslim tuh, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri itu mencuri ketika mencuri dia itu dalam keadaan
beriman. Tidak pula orang itu berbuat zina ketika zina dia dalam keadaan iman. Tidak pula minum khamr ketika dia minum khamr dalam keadaan iman. Kalau orang Khawarij memahami hadis ini, ya sudah, ini dalil bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir, nggak ada imannya. Tapi nafyul iman itu, meniadakan iman itu dalam akidahnya Ahlussunnah ada dua. Nafyu al iman, hilang benar. Yang kedua nafyul kamal. Nafyu al kamal, menghilang kesempurnaan. Makanya dalam surat Al-Hujurat ketika Allah menyebutkan tentang orang mukmin ketika terjadi pertarungan atau peperangan, Allah masih namakan mereka dengan nama iman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari orang yang beriman itu berperang, damaikan keduanya. Damaikan keduanya. Allah masih menamakan dengan nama iman. Tapi apa? Mukmin bi imanihi fasikun bi kabirati. Iman karena dia punya iman, tapi fasikan dosa besarnya. Tidak mengeluarkan dari Islam. Bukan ini meremehkan, bukan, tapi mendudukkan kedudukan pada posisinya. Bahkan dikhawatirkan dia jatuh dalam, ya, lambat laun jatuh dalam perbuatan kufur. Kata beliau, yajibu biqadari ma fihi min yuhabbu biqadari ma fihi min iman wa yubghadu biqadari ma fihi min kabirah. Bagaimana muamalah kepada orang yang jatuh dalam dosa besar? Kata beliau, dia berhak diberikan rasa cinta sesuai dengan kadar keimanan yang ada. Sekedar ada imannya, masih punya hak untuk loyal karena masih ada iman. Tapi harus dibenci sesuai dengan kadar dosa besar yang dia kerjakan. Dan inilah adilnya Ahlussunnah. Makanya ketika seorang melihat orang lain jatuh dalam suatu dosa, jangan pernah gembira. Jangan pernah gembira. Bahkan harus sedih karena orang itu jatuh dalam dosa. Dan orang jatuh dalam dosa itu musibah. Ketika melihat orang menyimpang, jangan bahagia, sedihlah. Karena dia jatuh dalam kena musibah. Dan musibah agama itu lebih dahsyat daripada musibah dunia. Makanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qalb menyebutkan, apabila kita melihat orang jatuh dalam dosa itu perlu kita lihat dengan dua kacamata, dua cara pandang. Yang pertama adalah bi aini suhti, dengan kacamata kebencian. Kenapa? Dia jatuh dalam larangan Allah. Berarti harus kita benci. Kenapa? Karena kalau kita tidak benci kepada dosanya, maka berarti ditanyakan iman kita. Kok tidak benci terhadap kemungkaran yang orang lain jatuh di dalamnya? Harus ada benci. Karena dengan benci kepada kekufuran itu atau kemaksiatan itu akan menanamkan diri kita untuk menjauhinya. Tapi tidak cukup dengan melihat dengan cara pandang ini. Tapi yang kedua kata beliau, bi aini rahmah, harus diimbangi dengan kacamata rahmah, kasih sayang, kacamata kasihan. Jadi ketika melihat saudara kita jatuh dalam suatu kemaksiatan, dalam penyimpangan, kita lihat dengan kacamata kebencian. Tapi juga perlu kita lihat dengan sisi apa? Rahmah kasihan. Kenapa? Orang itu jatuh dalam musibah, dalam maksiat. Apabila
cuman melihatnya dari satu sisi saja, kita bisa berbuat zalim. Kemudian kalau kita melihatnya dari sisi sebaliknya, rahmat saja, kita tidak punya ghairah terhadap agama Allah ketika larangan Allah diterjang. Maka yang pertama apa tadi? Kita lihat dengan kacamata kebencian. Karena apa? Larangan Allah dilanggar. Yang kedua apa? Dengan kacamata rahmah. Kacamata rahmah, kasihan. Sehingga ada keinginan untuk mengentas. Ada keinginan untuk mendoakan supaya dia tobat dari musibah yang dia jatuh di dalamnya. Dan mungkin bisa kita tambah dengan satu lagi, yaitu dengan kacamata syukur. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpa orang lain. Bisa kita lihat dengan kacamata syukur. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita dari suatu yang orang lain jatuh pada dosa tadi. Oleh karena itu di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang terkena musibah adalah Alhamdulillahilladzi afani mabtalak wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, alhamdulillah afani, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku mimabtalak, dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani, dan Allah berikan kepada kelebihan ala katsirin, dari banyak manusia, mimma khalaqa tabdila. Allah berikan kepada kita kelebihan, kemuliaan dari perkara yang banyak menimpa manusia. Maka dengan melihat dengan tiga kacamata terhadap orang atau dalam suatu penyimpangan, maka ini adalah suatu keadilan, Makanya Ahlussunnah mengatakan yuhabbu biqadari ma fihi min iman. Dia berhak mendapatkan cinta loyal dari orang beriman sesuai dengan iman yang ada pada dirinya. Naqisul iman, maka jangan disampaikan loyal kepada orang muslim yang jatuh dalam kabirah seperti orang muslim yang taat, beda. Semakin orang itu taat, semakin dicintai, semakin orang itu imannya sempurna, dia bertakwa kepada Allah, semakin berat diberikan loyal yang tinggi. Semakin berkurang maka berkurang. Bukan seperti loyalnya dalam dunia partai, jangan. Bukan ukuran iman tinggi rendah, tapi dalam rumah kita atau dalam rumah orang lain. Bukan seperti itu Islam memandang. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian wa yubghadu biqadri ma fihi min kabirah. Dia dibenci, berat dibenci. Kenapa? Sesuai dengan dosa besar yang dia terjang. La yujalasu halar tiga bil kabirah. Dan seorang tadi ketika dia melakukan dosa besar, tidak boleh dia duduk bersamanya, dijauhi. Ini berarti hukum orang yang jatuh dalam dosa besar, dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang jatuh dalam dosa besar. Kemudian tingkatannya, maratibuha, tingkatan-tingkatan dosa besar. Kata beliau, tatafawatu, dosa-dosa besar bertingkat-tingkat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan dengan dosa besar yang paling besar? Berarti ada dosa besar dan ada dosa yang paling besar. Dan ini diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kami tunjukkan kalian terhadap dosa yang paling besar? Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Berarti ada besar, ada yang lebih besar. Makanya dalam melihat suatu itu, ya, dalam melihat suatu itu, jangan pandang suatu perkara itu terus antara putih dan hitam. Putih itu ada tingkatannya, hitam ada tingkatannya. Ada putih polos, ada putih campuran. Ada hitam kelam, ada hitam yang ada campurannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, beliau mengatakan di antara pelajaran, kata beliau, di antara pelajaran yang bisa saya petik ketika saya mendalami ilmu hadis, dan beliau seorang yang hebat, ya, mutafannin, menguasai aneka ragam disiplin ilmu. Dalam akidah beliau orangnya, dalam masalah hadis begitu pula hebat, mutafannin. Pada beliau sebelumnya adalah seorang yang kuliahnya insinyur. Ketika semester akhir dia pindah ke ilmu hadis, ke ilmu din. Cinta kepada agama dan semangat luar biasa, sampai kata seorang ulama besar bernama Abdul Kalim Khudair mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin ini belajar dalam waktu yang singkat mendapatkan ilmu yang luar biasa, orang lain butuh puluhan tahun. Nah, beliau mengatakan ketika belajar ilmu hadis, di antara faedah yang bisa kami petik ketika belajar ilmu hadis adalah cara pandang terhadap suatu. Ketika menyikapi suatu, ketika kita belajar pembagian hadis itu terbagi menjadi ada mutawatir, ada ahad. Maka tingkatannya berbeda. Nanti ahad juga demikian, dibagi ini sahih terbagi lidati li ghairihi, tentu tingkatan lidati lebih tinggi daripada li ghairihi. Kemudian di bawahnya ada hasan ada lidati, ada li ghairihi. Tentu berbeda antara lidati dengan ghairihi. Walaupun dulu tuh hasan sama sahih itu masuk dalam hadis yang diterima tanpa perincian demikian pada zaman awal. Setelah hasan ada yang dhaif, lemah, maka berbeda kita menilai hadis ini lemah dengan hadis yang hasan. Di sana ada hadis yang maudhu, yang palsu, yang tentu berbeda. Makanya dalam menyikapi suatu itu, ya, jangan selalu melihatnya antara hitam dan putih. Putih ada derajatnya, yang hitam juga demikian. Dengan demikian insya Allah akan menghilangkan kezaliman dalam diri kita dari orang lain. Makanya Ahlussunnah itu wasat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Wasata, pertengahan. Sebagaimana Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasara, maka Ahlussunnah pertengahan antara kelompok yang menyimpang kebablas kanan dan kebablas kiri. Kebablas kanan, kebablas kiri. Dalam bahasa takdir ada Murji, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Ahlussunnah pertengahan. Dalam masalah iman ada Khawarij, ada Murji'ah. Ahlussunnah pertengahan. Dan seterusnya. Makanya perlu al-adl, yaitu adanya keadilan. Kemudian hadis tadi, kembali kepada hadis tadi, kata Rasulullah, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Muka kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar. Berarti ada besar, ada yang paling besar, ada tingkatannya. Diulang 3 kali. Para sahabat itu hebat. Tidak pernah ketika ditunjukkan kebaikan. Bala ya Rasul, iya Rasulullah. Maka beliau mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah.
wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, berdurhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah menyebutkan dosa pertama paling besar berkaitan hak Allah. Kemudian yang kedua, Rasul sebutkan dosa yang paling besar karena berkaitan dengan manusia yang paling punya jasa kepada kita, kedua orang tua. Rasulullah bersandar, ya, duduk bersandar, lalu mengatakan, melanjutkan hadis tadi, wa qaulazu atau wa syahadatizu, dan ucapan dusta dan persaksian palsu, termasuk bagian dosa besar paling besar. Di bawahnya ada dosa-dosa yang lainnya, artinya tingkatan. Maka seorang melihat itu jangan kemudian antara hitam dan putih, hitam juga semua disamakan, tidak, ada tingkatannya. Maka jangan sampai kita jatuh dalam kedzaliman, ya, kedzaliman jangan. Tapi diberikan untuk adil. Adil itu mulia, adil diperintahkan. Tapi adil sulit, terutama adil pada dua golongan manusia. Ini paling sulit. Yang pertama apa? Adil kepada orang yang kita cintai. Adil kepada orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Biasanya kalau orang dekat dengan kita, yang kita cintai apa? Sering kita lebihkan, seakan-akan tidak boleh salah. Ketika ada suatu kita ingin kasih hak lebih. Makanya sulit adil kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, adil kepada orang yang kita benci. Adil kepada orang yang kita benci. Biasanya kalau muamalah kepada orang yang kita benci, seringnya apa pengennya? Pokoknya harus salah, gitu kan? Dan jangan dikasih haknya, itu kan? Makanya sulit. Makanya sebagai Allah perintahkan adil itu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang benci kepada kita pun harus adil, nggak boleh berbuat zalim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Jangan sampai perbuatan dosa orang lain, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai menjadikanmu itu durhaka, berbuat tidak baik lantaran dosa orang lain, nggak boleh. Lantaran orang lain berbuat dosa, nggak adil, nggak boleh. Dosanya dia dosa dia sendiri, pelanggaran dia dia sendiri. Tapi adil itu kewajiban kita. I'dilu wa aqrabu, kata Allah, berbuat adillah, itu dekat kepada ketakwaan. Maka adil itu kepada siapapun, kepada teman maupun bukan teman, kepada yang qarib maupun ba'id, yang dekat maupun jauh. Yang adil kepada man ma'ana atau man laisa ma'ana, yang bersama kita maupun yang tidak bersama kita. Enggak boleh zalim. Zalim itu diharamkan kepada siapapun. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku haramkan kezaliman pada diriku, maka aku haramkan untuk kalian, fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim. Kemudian hukum kabirah min kaba'ir dzunub la budallah min taubah. Hukum dosa besar adalah harus ada tobat. Artinya pintu tobat masih terbuka jika mau tobat. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-naihatu, orang yang meratapi, berarti meratapi mayat termasuk dosa besar. An-naihatu idza lam tatub, apabila tidak tobat sebelum meninggal dunia. Lanjutan hadis, tuqamu yaumal qiyamati wa la sirbalun min qatiranin wa dar'un min jarbin. Kata Rasulullah,
orang yang meratapi si mayat dan dia tidak tobat sebelum meninggal dunianya, pada hari kiamat akan dibangkitkan sedangkan dia dikasih baju dari timah dan tubuhnya dikasih baju dari darbin, yaitu suatu yang panas juga. Itu menunjukkan apa? Seperti baju yang panas yang menyeliputi, ya. Berarti yang pertama di sini disebutkan ancaman, ya. Ancaman. Berarti termasuk dosa disyaratkan idza lam tatub, berarti bertakan untuk tobat. Dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis yang pertama as-shalawatul khams, salat sampai salat berikutnya, wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat sampai Jumat berikutnya, war Ramadan ila Ramadan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, umrah sampai umrah berikutnya, mukaffiratun lima bainahuma, itu penghapus dosa antara keduanya. Berarti salat kemudian salat berikutnya itu dihapus dengan salat berikutnya. Datang salat berikutnya ini penghapus dosa sebelumnya. Terus syaratnya apa? Idastunibatil kabair, apabila dosa besar ditinggalkan. Berarti dosa besar membutuhkan tobat. Dosa kecil bisa dihilangkan dengan wudu, dengan kebaikan, insya Allah. Tapi berbeda antara orang yang jatuh dalam kecil kemudian israr, beda. Tapi intinya itu penghapus. Tapi dosa besar butuh tobat. Dan tobat syaratnya berapa? Ada 3. Kalau berkaitan dengan manusia tambah 1, yaitu 4. Yang pertama adalah an-nadam ala mafa'al, menyesali perbuatan dosa yang pernah dia perbuat. Nadam, syarat pertama, penyesalan, bukan berlanjut tanpa penyesalan. Syarat pertama. Yang kedua al-iqla, yaitu meninggalkan. Nyesal dalam hatinya, iqla dia meninggalkan dosa tadi. Kalau bentuknya dosa itu meninggalkan kewajiban, berarti dia harus meninggalkan kewajiban, menjalankan kewajiban. Kalau dosanya ada berkaitan dengan menerjang yang haram, berarti dengan cara apa? Meninggalkan yang haram. Syarat yang ketiga al-azmu ala adamil audah, keinginan kuat, azam yang kuat, tidak balik pada dosa itu. Tidak balik pada dosa itu. Ini berkaitan dengan siapa? Hak Allah, ya. Tapi kalau berkaitan dengan hak makhluk ditambah 1 syaratnya, yaitu apa? Thalabur ridho, meminta keridhoannya, atau mengembalikan haknya. Keempat syarat ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam pembahasan masalah tobat. Berarti bab yang kedua kalau tidak salah. Bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak kedua, ketiga, insya Allah kedua. Taib masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sedikit lagi pembahasan, ya, saya singkat, yaitu berkaitan perbedaan antara dosa syirik besar dan syirik kecil. Di sini disebutkan banyak dalam mu'allif, tapi saya simpulkan saja. Yang pertama, dosa syirik kecil itu tidak menghapus seluruh amal. Tidak menghapus seluruh amal. Umpama ya, orang beramal sekarang dia berlaku riya atau sum'ah, maka tidak menghapus amal-amal yang sebelumnya, bukan, tapi hanya menghapus amal yang disertai dengan
syirik kecil tadi. Ini syirik kecil. Yang dihapus apa? Amal yang disertai dengan syirik kecil. Tapi kalau syirik besar itu menghapus seluruh amal. Lain asyrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min khasirin. Jika engkau berbuat syirik Muhammad, niscaya akan runtuh dan hapus amalanmu, dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, jadi yang kalau dosa syirik kecil itu menghapus dosa yang bercampuran dengan merusak amal yang bercampuran dengan syirik kecil. Kalau syirik besar menghapus seluruh amal. Yang kedua, bahwasanya syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi ingat, hukum umum beda dengan hukum khusus. Ini hukum umum. Tapi kalau per individu jatuh dalam syirik besar, tidak bisa langsung kita vonis dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dalam vonis individu itu ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya harus hilang. Makanya ketika sahabat dan tauhid, sahabat Nabi ketika dalam perjalanan perang bersama Nabi minta supaya pedangnya digantung apa? Di pohon-pohon kan. Ij'alana data'an wa kamalam data'an wa Rasulullah. Buatkan kita pohon buat gantung pedang biar sakti-sakti. Gitu kan? Sebagai orang musyrikin juga punya. Sampai Rasulullah Allahu Akbar. Kaget Rasulullah. Karena meniru kaumnya Nabi Musa. Mereka mengatakan buatkan Tuhan untuk kami sebagai mereka punya Tuhan-Tuhan. Rasulullah tidak menghukumi dia keluar dari Islam. Kenapa? Dia adalah hadisul ahad, orang-orang yang baru masuk Islam. Maka ini penghalang. Begitu pula kisah seorang yang dikisahkan Rasulullah, dia kehilangan unta beserta semua barang yang ada di untanya tadi, di atas kendaraan hewan tadi. Lepas hewan semua, dicari, gak ketemu. Saya putus asa dia. Akhirnya datang tiba-tiba hewan itu utuh dengan barang bawaannya. Saking senangnya dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Aku Tuhanmu ya Allah dan Kau adalah hambaku. Kufur apa tidak? Ya sangat kufur. Tapi hukum perbuatan beda dengan pelakunya. Perbuatannya kufur, tapi orangnya bisa jadi ada halangan, ada udzur. Dia tidak sadar atau dipaksa atau dia tidak tahu. Makanya laisa kullu man waqa'a fil kufri waqal kufru alaih. Tidak setiap orang jatuh dalam kekufuran pelakunya dihukumi kafir. Ingat, ini sampaikan biar hati-hati. Manusia terbagi menjadi 3 dalam masalah ini. Sebagian itu ekstrim dalam menolak hal semacam ini dengan mengatakan didik kok kufur, didik kok syirik gitu kan. Seakan tidak ada kufur, tidak ada syirik. Pada nas Quran banyak. Sebelah yang kedua itu ekstrim dalam menvonis tanpa syarat, tanpa kaidah, tanpa aturan. Setiap yang jatuh dalam kekufuran pasti kafir. Ini ekstrim, berlebihan. Tapi wasat al tidak demikian. Kufur tetap ini perbuatan kufur, ya. Syirik ini perbuatan syirik. Tapi kalau di seorang Islam yang beriman dia jatuh, tidak boleh gegabah dan tidak boleh langsung vonis pelakunya secara person, individu, takyin, vonis dia kafir. Karena ada syarat dan ada mawalinya.
Dan yang berhak memvonis itu bukan penuntut ilmu seperti saya dan Anda, tapi para a'immatul Islam yang tahu tentang maslahat mafsadat, tahu tentang duduk perkaranya, tahu untuk menentukan syarat dan mawani'nya terpenuhi atau tidak. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, kalau syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Tapi kalau syirik besar dan dia tidak tobat, maka menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Ini kesimpulan daripada pembahasan kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima dari ad-durus al-muhimmah li ammatil ummah insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.